Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Sobat kelas 8 di channel Edukasi Sains. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai gaya kontak dan non-kontak. Gaya tersebut itu berdasarkan sifatnya ya Sobat ya. Nah, pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pada gaya berdasarkan penyebabnya. Apa saja sih gaya-gaya tersebut? Yuk, let's check it out. Pada pekan kemarin kan kita udah belajar gaya kontak dan non-kontak nih. Dan ini adalah tugas pada pembelajaran yang lalu. Next, kita akan belajar tentang jenis gaya berdasarkan penyebabnya. Antara lain, yang pertama ada gaya berat, terus ada gaya otot, ada gaya pegas, gaya normal, gaya gesekan, gaya tegangan tali, gaya listrik, gaya magnet, dan yang terakhir ada gaya mesin. Kita akan bahas satu persatu apa itu jenis-jenis gayanya dan masing-masing contohnya ya. Lanjut. Yang pertama, ada gaya berat. Setiap benda yang ada di bumi itu selalu memiliki massa dan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Dalam sains atau fisika, gaya berat dinyatakan dengan simbol W dari kata bahasa Inggris yaitu weight. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ini, Sobat, kalau kalian menimbang berat badan atau menimbang massa badan, itu kalau diperhatikan ini ada dua skala ya. Skala yang pertama itu mengukur massa dengan satuan kilogram, dan yang kedua itu mengukur gaya berat dengan satuan newton. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari ada neraca pegas ya, atau sering disebut dengan dinamometer. Nah, ini dinamometer yang kita gunakan kalau di laboratorium, seperti ini. Lanjut, yang kedua adalah gaya otot. Merupakan gaya yang berasal dari kekuatan otot dan dapat dilakukan oleh makhluk hidup. Dalam hal ini hanya manusia dan hewan ya Sobat ya. Contohnya, seperti kuda menarik delman. Itu kuda menariknya menggunakan gaya otot. Terus Cristiano Ronaldo menendang bola juga itu menggunakan gaya otot pada kakinya. Next, atlet bulu tangkis memukul shuttlecock menggunakan gaya otot juga. Yang berikutnya ada gaya pegas. Merupakan gaya yang timbul dari benda-benda elastis yang ditarik atau ditekan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kalian bermain ketapel, ini ada karet yang bersifat elastis saat kita tarik dan nanti bendanya itu akan terlempar jauh. Terus yang kemudian saat atlet pemanah sedang memanah, ya. Di sini ada tali yang bersifat elastis. Itu namanya gaya pegas. Kemudian ada juga yang disebut dengan gaya normal. Merupakan gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus dengan bidang. Contohnya seperti ini. Jika ada, ini misalkan suatu benda ini adalah buku ya. Nah, gaya normalnya itu selalu tegak lurus pada bidangnya. Ini misalkan bidangnya seperti ini. Nah, arah gaya normalnya itu tegak lurus seperti ini, membentuk sudut siku-siku. Kalau dia bendanya menggantung, maka gaya normalnya ke bawah. Kalau ini bendanya di bawah, maka gaya normalnya ke atas. Kalau bendanya menempel pada tembok, maka tegak lurus pada tembok. Jika ada di posisi bidang miring, maka tegak lurus terhadap bidang miring tersebut. Nah, materi gaya normal ini akan dibahas di SMA pada jurusan IPA ya, Nak. Next, yaitu gaya gesekan. Merupakan gaya yang bekerja pada dua buah benda atau lebih dan saling bersentuhan satu sama lain. Nah, contoh gaya gesekan yang paling dekat dengan kita itu saat kita berjalan, Sobat ya. Pernahkah kamu berpikir kalau kita jalan nggak pernah jatuh? Ternyata Allah itu sudah menciptakan tubuh kita sedemikian rupa sehingga fungsi-fungsinya itu berjalan dengan baik. Salah satunya tekstur kulit kita. Sehingga saat kita berjalan tanpa alas kaki pun kita tidak akan tergelincir seperti itu Sobat ya. Next, gesekan pada sepatu dengan lantai. Sehingga saat kita berjalan menggunakan alas kaki pun kita tidak akan tergelincir. Kemudian pemanfaatan yang berikutnya adalah penggunaan kampas rem pada sepeda maupun sepeda motor. Next, gaya tegangan tali. Merupakan gaya yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang. Pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah
kamu melihat para pekerja yang ada di tower seperti ini, mereka untuk mencapai ketinggian tertentu, kemudian turun, itu menggunakan tali. Nah, dalam pemilihan tali tersebut, tidak boleh sembarangan sobat. Kenapa sih nggak pakai tali rafia aja gitu? Kan sama-sama tali. Nah, di dalam sains atau fisika itu harus memperhatikan kekuatan tali tersebut. Salah satunya harus memperhatikan seberapa besar gaya tegangan tali maksimal yang dapat dilakukan oleh tali tersebut untuk menahan sebuah beban. Selanjutnya ada gaya listrik. Merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan-muatan listrik. Contohnya simple sobat, kamu bisa mengambil mistar atau penggaris plastik ya. Terus siapkan juga potongan tisu atau potongan kertas dipotong kecil-kecil sekali atau bisa juga potongan kapas gitu ya. Nah, mistar atau penggaris plastik tadi silahkan gosok-gosokkan kepada rambut hingga terasa hangat, kemudian segera setelah itu tempelkan kepada potongan tisu atau potongan kertas maupun kapas. Dan perhatikan, pasti potongan-potongan tersebut akan menempel kepada mistar atau penggaris plastik. Next, ada gaya magnet. Merupakan gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Kalau yang ini pasti sobat kelas 8 udah tahu semua kan tentang gaya magnet. Ada banyak logam jenis tertentu yang dapat ditarik oleh magnet. Next, yang terakhir ada gaya mesin. Merupakan gaya yang berasal dari mesin. Contohnya yaitu pada mesin ekskavator untuk memindahkan barang-barang yang berat yang sekiranya tidak dapat diangkat oleh gaya otot kita, seperti itu. Dan ini juga ada alat yang digunakan untuk membawa barang, dia bisa naik turun. Tentunya di sini ada sebuah mesin yang bisa mempermudah pekerjaan kita. Oke, untuk jenis gaya berdasarkan penyebabnya sudah berakhir. Terima kasih kepada Sobat Kelas 8. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.